Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab 12 mata pelajaran kearsipan, yaitu arsip elektronik. Mau tahu gimana kelanjutannya? Let's go! Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu arsip elektronik dan juga bagaimana cara mengarsip suatu elektronik surat menggunakan aplikasi Google Drive. Mau tahu bagaimana? Let's go! Lalu, apa itu arsip elektronik? Arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk data scanan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy menggunakan resolusi tinggi, kemudian disimpan dalam hard drive ataupun CD. Yang bahasa simpelnya adalah arsip tersebut yang awalnya berbentuk fisik tapi berubah menjadi digital. Jika kalian memiliki file tersebut ataupun soft copy-nya, kalian bisa membuka file tersebut dimanapun dan kapanpun sesuka hati kalian jika kalian memiliki file tersebut di perangkat kalian. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kalian akan mengarsip suatu surat elektronik atau yang biasa seperti surat elektronik itu Word, Excel, PDF, Google Docs, dan lain-lain. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengarsipnya pada suatu aplikasi yang bernama Google Drive. Kalian akan membuka Google Drive ini dengan cara buka bisa di web dengan mengetikkannya di Google Drive. Nah, ini jika kalian sudah ketemu seperti ini, kalian tinggal klik login. Lalu kalian akan memasuki ini. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya akun, daftarkan dulu. Atau kalian jika sudah punya, langsung seperti ini. Ataupun jika kalian tidak ingin menggunakan web, kalian bisa menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian. Itu sudah ada langsung di perangkat kalian. Lalu langkah pertama ini, kalian akan membuka logo tambah di kiri. Kalian mengklik folder baru untuk membuat folder seperti ini. Penyimpanan arsip seperti contohnya itu. Nah, ini seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nih, kalian klik di sini folder kalian. Karena saya sudah membuat, jadi saya klik yang sebelumnya sudah saya buat. Karena di sini saya menjelaskan tentang dua sistem, yaitu menggunakan sistem kronologis, yaitu menggunakan sistem dengan cara tanggal, bulan, dan juga tahun. Lalu yang pertama ini, kalian sama seperti tadi, klik logo tanda tambah, lalu folder baru. Sistem kronologis. Kalian terserah mau mengetik apa, menggunakan sistem subjek kronologis. Jadi yang sistem pertama ini adalah sistem kronologis. Kalian seperti tadi, lalu klik. Nah, karena sistem kronologis itu memiliki tahun, menggunakan tahun, jadi kalian cek surat kalian, yaitu menggunakan tahun berapa. Seperti contoh surat saya ini menggunakan tahun 2021, tahun 2022, dan juga tahun 2023. Jadi saya akan membuat folder baru dengan cara mengklik logo tanda tambah ini, folder baru, lalu kalian ketik tahun berapa, tahun 2021 kah, 2022, ataupun tahun 2023. Jadi saya akan memberikan penjelasan tentang tahun 2022 dan tahun 2023 agar tidak terlalu panjang. Jadi, klik folder yang kalian sudah buat, seperti ini. Lalu, di dalam folder tahun ini, ada bulan. Kalian cek lagi nomor surat kalian itu sudah memiliki bulan apa tertera di surat kalian. Seperti misalnya contoh, bulan Desember. Kalian juga membuat folder baru. Bulan Desember, bulan November, bulan September, terserah, tapi yang ada di surat kalian. Itu contohnya pada saat ini, klik tanda tambah lagi logo, folder baru, lalu ketikkan bulan-bulan tersebut yang ada di surat kalian. Jika kalian sudah membuatnya, maka lalu klik folder ini. Nah, di dalam folder bulan ini tertera tanggal surat kalian itu dibuat. Contohnya ini pada surat saya itu menggunakan tanggal 5. Surat saya ini tertera tanggal 5. Jadi di dalam folder 5 ini 5 merupakan tanggal. Jadi kita klik folder tersebut. Nah, di dalam 5 ini terdapat surat yang kita arsip. Jadi contoh ini kita klik saja. Bagaimana cara kita menambahkan file di sini? Seperti ini, klik baru, lalu upload file. Nah,
Cara mengupload file ini kita menggunakan file manager yang ada di laptop kita, atau misalnya kalian menggunakan mobile, itu sama saja upload file. Lalu karena ini file-file tersebut sudah ada di laptop saya, jadi kita tinggal memasukkan seperti ini, tanggal 5 surat tugas. Kita cek upload file surat tugas. Nah ini kita cek. Ini karena filenya sudah dua ada sama, jadi kita klik simbol kedua file karena saya hanya menunjukkan contoh. Jadi kalau misalnya kalian ini filenya cuma satu, tidak ada tulisan seperti ini, lalu kita klik upload. Nah, lalu kita klik surat yang sudah kita upload barusan. Lalu karena surat tersebut menggunakan tanggal 5 tertera, jadi kita cari pertama-tama surat tersebut menggunakan tanggal berapa. Seperti kita tanggal 5, yaitu menggunakan tanggal 5, lalu kita buat folder 5. Jadi pada awalan kalian membuat folder untuk menyimpan surat ini, kalian terlebih dahulu melihat tanggal surat tersebut, baru kalian membuat foldernya. Seperti tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Jadi pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah melihat surat terlebih dahulu. Melihat nomor surat, tanggal surat terlebih dahulu, baru kalian bisa mengarsipkannya. Nih, karena file sudah ada, jadi saya hapus saja. Lalu selanjutnya, bulan November. Itu saya menggunakan tanggal 6, sama caranya seperti tadi. Tahun 2022, bulan November, tanggal 6. Lalu klik tanggal 6, bulan November. Ini langsung ada suratnya. Caranya sama seperti tadi, upload file, surat perjalanan dinas. Itu saya cari surat perjalanan dinas. Surat perjalanan. Mungkin ini filenya sudah terhapus ya. Jadi gini, kalian klik cari file yang ingin kalian masukkan itu sesuai dengan bulan dan tanggal. Lalu kalian klik. Jika kalian sudah upload filenya, kalian klik. Nah, kalian cek lagi apakah nomor surat sudah benar ataupun tanggalnya ini 6 November tahun 2022. Maka sudah benar, lalu kalian bisa melanjutkannya mengarsip surat yang lain. Bulan November sudah, lalu bulan September yang ada di folder saya, kita klik lagi buat folder bulan Desember, lalu buat tanggal-tanggalnya lagi, tergantung dari surat kalian lagi-lagi ya. Ini surat saya tanggal 10, lalu kita klik apakah sudah benar tanggal 10 yang sudah saya nih, 10 November tahun 2022. Kita cek lagi tanggal berapa aja. Nah, ini ada tanggal 6, caranya sama seperti tadi ya. Kalian buka file ini, klik tanda tambah, upload file, lalu kalian diarahkan ke file manager, lalu kalian mengupload file tersebut. Kita cek lagi, tanggal 26 September 2022, sudah pas ya. Bulan September, tanggal 10 dan tanggal 26. Tahun 2020 yang sudah habis, lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan menggunakan sistem subjek. Sama seperti tadi, kalian menggunakan folder baru. Nah, pada sistem subjek ini menggunakan dua versi, yaitu KU dan PM, yang dibagi dua. Yang artinya, KU itu merupakan keuangan, dan PM merupakan pemasaran. Yaitu kita klik dulu, KU01. KU01 itu berarti keuangan 01. Nah, pada keuangan 01 ini adalah yang berarti isi surat tersebut merupakan pembayaran. Kita klik terlebih dahulu. Nah, ini surat pembayaran KU.01. Kita klik cek pada surat. Kita melihat isi surat tersebut dengan cara melihat perihal surat tersebut. Baru kita bisa memasukkan kemana tempat surat ini berlokasi. Itu kita seperti lihat nih. Perihal pembayaran dengan hormat bla 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 tentang pembayaran berupa 122 juta rupiah. Nah, ini berarti sudah cocok untuk masuk ke KU01. Kita cek lagi yang lain. Untuk KU02, cara sama seperti file sebelumnya, yaitu upload file, kita cari surat tagihan pembayaran. Kita
cari surat tagihan. Nah, ini surat KU02. KU02 tersebut memiliki arti yaitu tagihan. Itu contohnya seperti pada judul surat tagihan pembayaran KU.02. KU.02 ini berarti tentang penagihan pembayaran kepada suatu perusahaan yang belum membayar. Jadi seperti contohnya penagihan pembayaran. Kami telah mengirim surat kepada saudara pada tanggal 22 Juni. Sudah lebih dari 1 minggu setelah kami mempertimbangkan, kira-kira ada jalan lain untuk menyerahkan persoalan ini kepada pengadilan negeri. Jadi ini seperti menagih suatu uang kepada perusahaan lain jika perusahaan tersebut belum membayar dan lewat dari tenggat waktu yang sudah perusahaan kalian miliki. Terus selanjutnya pada PM. PM merupakan bagian pemasaran. Yaitu yang pertama PM. PM merupakan pemasaran biasa. Seperti contohnya ini merupakan surat promosi suatu perusahaan. Kita cek pada perihal. Dengan hormat surat ini kami memperkenalkan diri dari perusahaan PT Angkasa Sejahtera. Lalu yang kedua, PM01. PM01 merupakan surat penawaran seperti suatu barang yang Anda jual. Bagaimana cara memasukkannya? Sama seperti tadi ya. Kita masukkan upload file, cari surat penawaran. Dengan cara ini lebih mudah karena kita hanya perlu mengetik judulnya, surat penawaran PM01. Kita cek apakah sudah sama. Hal penawaran ini merupakan penawaran suatu barang. Lalu selanjutnya PM0101. Ini merupakan yang awalnya PM. Lalu PM01, lalu ada 0101. Di 0101 ini merupakan surat permintaan penawaran barang. Seperti kalian, kita cek isi suratnya apakah sudah benar. Nah, ini permintaan penawaran. Kami kabarkan kepada saudara, perusahaan kami telah tersedia anggaran tahun 2002 untuk membeli perabot kantor. Jadi ini berisi seperti perusahaan kalian ingin memesan atau menawar, memberikan permintaan penawaran kepada suatu perusahaan lain untuk membeli sesuatu. Jadi ini judulnya permintaan penawaran. Sudah selesai. Lalu kita cek surat kedua, PM0101 bagian pertama. Ini saya memiliki 2 surat karena 2 surat ini sama berisi, yaitu permintaan penawaran. Ini kita diganti lagi judulnya biar sesuai. Permintaan penawaran. Sudah. Kita cek sudah sama. Lalu kita lanjut ke PM02. PM02 ini merupakan surat pesanan dari suatu perusahaan kalian ke perusahaan lain. Kita cek. PM02.01 ini adalah bagian dari PM02, yang artinya PM02.01 ini merupakan suatu pesanan barang. Kita cek. Surat pesanan barang PM02.01. Cara memasukkan file sama seperti tadi. Upload file, kita cari surat pesanan. Nah, itu surat pesanan barang. Jika kalian ingin menambahkan PM0201 ini, maka kalian edit dulu nama filenya. Setelah kalian mengecek nama file tersebut sudah pas, kalian cek juga dengan perihal tersebut, maka kalian bisa memasukkannya ke dalam folder drive ini. Kita cek apakah sudah sesuai. Perihal pesanan alat elektronik sudah sesuai memesan suatu barang. Lalu selanjutnya, PM02.02 merupakan surat pengiriman barang. Jadi kita itu mengirim suatu barang kepada perusahaan lain yang sudah membeli barang dari kita. Kita cek lagi perihal pengiriman barang. Jadi perusahaan kita mengirimkan barang kepada pembeli. Pengiriman barang 9 Oktober melalui email. Cek lagi. PM0203 merupakan kerusakan barang. Jadi misalnya suatu contoh perusahaan Anda memiliki kerusakan barang, ketika barang tersebut yang kalian beli itu datang dan rusak, maka kalian bisa melakukan pengajuan kerusakan barang kepada perusahaan yang Anda tuju.
Dan itulah penjelasan dari arsip elektronik dan juga tutorial bagaimana cara menghasilkannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di bab selanjutnya.